Pagi anak-anak. Anak-anak sehat ya? Sehat. Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, Pak meminta Anissa untuk membawa kita dalam doa. Pak. Baik Pak dan teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dan doa yang saya bawakan menurut agama dan kepercayaan Islam, teman-teman dan guru bisa berdoa. Amin. Berdoa Syekh. Terima kasih Anissa. Anak-anak, teori yang akan Bapak ajarkan di saat ini tentang cerita rakyat. Anak-anak pernah dengar cerita rakyat? Pernah. Cerita rakyat apa yang anak-anak dengar? Oh, jadi materi kita hari ini adalah cerita rakyat. Jadi anak-anak, setelah pembelajaran di saat ini, Bapak harap anak-anak mampu menjelaskan pengertian cerita rakyat dengan benar dan mengidentifikasi tokoh, latar, dan amanat cerita, menjelaskan isi cerita secara runtut, menyimpulkan pesan moral dan cerita rakyat, menceritakan kembali cerita dengan bahasa sendiri, dan menyajikan hasil diskusi secara percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama. Karena cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dengan generasi ke generasi sebagai bagian dari budaya dan kearifan lokal. Jadi anak-anak ada tradisi itu budaya cerita rakyat disampaikan secara lisan atau dari mulut ke mulut. Artinya ketua sebagai penerus harus lain cerita ke lain agar warisan cerita rakyat dia tidak pudar. Dan juga budaya lokal berkaitan dengan tradisi daerah setempat. Nah, ini sangat penting. Ini sebagai warisan bangsa, kekayaan yang perlu kita lestarikan. Anak-anak, kita perlu lestarikan budaya agar budaya ini tidak punah atau hilang. Oke anak-anak, ada ciri-ciri cerita rakyat yang harus kita pahami bersama. Yang pertama itu ceritanya disampaikan secara lisan dari mulut ke mulut secara turun-temurun. Tidak diketahui secara pasti siapa pengarangnya. Kenapa tidak diketahui siapa pengarangnya? Karena seandainya kalau Pak cerita ke Anissa ke Irak, belum tentu tidak tahu tuh Anissa dapat dari Pak Guru. Jadi kita belum tentu pewarisnya itu dari siapa ke siapa. Yang berikut berkembang dan hidup di dalam masyarakat setempat. Ini berkaitan erat dengan budaya dan tradisi daerah setempat. Jadi budaya dan tradisi di daerah setempat ini harus kita lestarikan ya anak-anak. Yang berikut itu mengandung pesan moral dan nilai kehidupan yang baik. Yang berikut itu mengandung pesan dan nilai kehidupan yang baik, seringkali mengandung unsur magis atau keajaiban. Anak-anak, ada unsur-unsur cerita rakyat. Yang pertama itu tokoh, pelaku yang terdapat dalam cerita dibedakan menjadi tokoh utama, pembantu, protagonis, dan antagonis. Yang kedua latar, keterangan tempat, waktu, dan suasana kejadian peristiwa dalam cerita. Yang berikut ada alur, urutan peristiwa dalam cerita, perkenalan konflik, klimaks, dan penyelesaian. Yang keempat ada amanat, pesan moral atau nasihat yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca melalui cerita.
Jadi anak-anak, Pak akan memberikan salah satu contoh cerita rakyat. Di sini cerita rakyat yang berjudul Maling Kundang. Anak-anak, Maling Kundang merantau dan menjadi kaya raya. Namun ketika ibunya datang menemuinya, ia malu dan tidak mengakui sang ibu di hadapan orang banyak. Akibat perbuatannya yang durhaka, ia dikutuk menjadi batu-batu yang menyerupai Maling Kundang. Konon masih dapat ditemukan di pantai air manis Padang. Ini adalah salah satu contoh cerita rakyat yang masih kita dengar sampai saat ini. Jadi anak-anak, unsur dari cerita Maling Kundang ini yang di dalamnya tokoh itu Maling Kundang dan ibu Maling Kundang. Yang kedua itu latar itu di Sumatera Barat. Yang berikut alur itu merantau, kaya raya dan durhaka lalu dikutuk. Yang berikut amanat. Nah, ini amanat yang paling penting untuk anak-anak yang sekarang. Yang paling penting itu hormati dan sayangi orang tua. Itu amanat yang paling penting dari cerita rakyat Maling Kundang. Oke, baik anak-anak, apakah dari materi yang saya jelaskan anak-anak dapat memahami? Oke, baik anak-anak, di sini Pak akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk kerjakan di kelas. Di sini ada tugas yang Bapak buat, ada beberapa cerita rakyat. Jadi anak-anak dapat mengisi sesuai dengan apa yang sudah Pak berikan di tugas ini. Oke anak-anak, itu pekerjaan yang harus anak-anak selesaikan, lalu presentasi di depan. Oke, Ira silakan maju untuk membacanya di depan. Baik, terima kasih kepada teman-teman. Di sini saya akan membacakan hasil kerja tugas saya. Yang pertama, pada pertanyaannya, apa judul cerita rakyat? Jadi cerita rakyat ini berjudul Maling Kundang. Kemudian yang kedua, siapa tokoh utama dalam cerita? Tokoh utama dalam cerita yaitu Maling Kundang dan Ibu Malin. Untuk di mana latar tempat cerita berlangsung, yaitu di Sumatera Barat, pantai air manis Padang. Kemudian apa masalah yang terjadi dalam cerita? Masalahnya yaitu Maling Kundang setelah menjadi kaya, dia melupakan sang ibu. Kemudian bagaimana penyelesaian masalah dalam cerita? Penyelesaiannya, Maling Kundang karena durhaka kepada ibunya, dia dikutuk oleh sang ibu menjadi batu. Kemudian apa pesan moral yang dapat diambil dari cerita tersebut? Pesan moralnya, kita harus selalu menghormati, menyayangi, dan berbakti kepada kedua orang tua kita. Mungkin itu saja dari saya, Pak. Kita berikan apresiasi. Oke, baik anak-anak, mungkin itu saja materi yang bisa kita pelajari bersama. Anak-anak, mari kita menyimpulkan bersama materi yang boleh kita pelajari di saat ini. Anak-anak, dari pelajaran yang kita belajar di saat ini, pesan moral apa saja yang anak-anak dapat dalam pembelajaran di saat ini? Baik, siapa saja tokoh yang dalam cerita tadi? Baik sekali anak-anak ya. Berarti anak-anak dapat memahami pembelajaran kita di saat ini ya. Oke, baik, mungkin itu saja materi kita di saat ini. Sebelum kita pulang, Pak ambil absen dulu ya. Soalnya tadi Pak tidak sempat ambil absen. Inggerina sama Lucy? Hadir Pak. Anissa Rumah? Hadir Pak. Ira Raja? Hadir, Pak. Yeti? Hadir Pak. Kita simari anak-anak ya? Ya Pak. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran di saat ini dan kita pulang, kami minta Ira untuk membuat kita pulang.
Ya Pak dan teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, mungkin saja sampai ketemu di minggu depan. Selamat siang anak-anak. Iya, Pak.